Ibu boleh perkenalkan diri, sekarang sibuk apa dan kegiatan Ibu apa saja? Baik. Saya Dr. Rosalin Irene Rumaseu MKes. Sehari-hari saya sebagai seorang dokter. Lalu saya juga di organisasi, ada organisasi di partai, juga organisasi di perempuan. Yang sekarang saya lagi banyak gencar itu di Cendekiawan Perempuan Papua. Jadi saya ketua umumnya. Lalu yang untuk ekstrakurikulernya saya sebut ekstrakurikuler saya adalah sebagai perancang model baju ya. Saya bukan desainer tapi saya perancang model baju. Itu sehari-hari pekerjaan saya seperti itu. Saya mempunyai 2 orang anak. Satunya sudah umur 20 tahun, laki-laki. Rainer Christmas Koibur ada di Amerika. Dia kuliah di Universitas Berkeley di Boston. Lalu yang satu Beatrix Cleopatra Koibur di SMA kelas 1 SMA Penabur Internasional Kelapa Gading. Lalu suami saya Pendeta Samparisna Koibur, sama-sama kami sekarang berdomisili di Jakarta. Ibu bisa diceritakan Ibu masa kecil di mana, tumbuh besar di mana, dan sampai akhirnya SMA di Jakarta dan kuliah di Undip. Baik. Orang tua saya basicnya adalah seorang militer, Kopassus. Lalu saya lahir di Biak, bertumbuh besar di Biak, tapi masa remaja saya di Jakarta karena keluarga ikut suami, sehingga papa saya sebagai Kopassus tinggal di Jakarta dan saya SMA-nya di SMA Negeri 54 Rawabunga. Lalu lulus dari SMA, saya sempat setahun di Unika Atmajaya, Fakultas Kedokteran. Lalu tahun berikutnya saya coba tes lagi untuk Sipenmaru, lalu saya dapat di Undip. Saya selesaikan Fakultas Kedokteran saya di Undip. Lalu saya PTT, setelah PTT di Jawa, lalu saya pindah ke tugas lagi di rumah sakit swasta. Saya diterima di rumah sakit swasta, pasnya di PT Freeport SOS Internasional SOS di Tembagapura. Terus sekarang saya sambil kerja saya ambil magister kesehatan di Universitas Gadjah Mada. Sekarang saya sudah tidak di Papua, saya kerja di Jakarta. Ibu saat ini tercatat sebagai Wasekjen DPP PAN. Bagaimana Ibu memulai karir politik? Karir politik saya sudah berjalan sejak 17 tahun lalu. Mungkin sudah 19 tahun ya. Saya mulai dari partai politik jenderal. Jadi dulu saya di Gerindra, lalu saya di PKPI, terakhir saya di PAN. Di PAN saya sebagai Wasekjen DPP PAN. Saya berterima kasih juga kepada PAN karena PAN memberikan ruang kepada perempuan Papua pertama menjadi Wasekjen DPP PAN. Partai nasional semuanya di Jakarta, belum pernah ada perempuan asli Papua yang menjabat sebagai pejabat tinggi di dalam partai di pusat. Tetapi PAN luar biasa memberikan ruang yang baik kepada saya seorang perempuan asli Papua menjadi Wasekjen DPP PAN. Ke depan saya punya cita-cita ya, kita berpartai bukan untuk berpartai aja, tapi kita mempunyai mimpi Garuda di dada. Sehingga ke depan 2024 saya berharap saya bisa dengan matahari putih ini bisa mengantarkan saya menuju Senayan. Itu harapan saya. Sebagai perempuan,
di Indonesia ini khususnya masih ada isu ketimpangan ya antara pria dan wanita. Itu menurut Ibu harusnya seperti apa? Iya, sampai saat ini dunia digital perempuan masih dilihat secara kiri, dalam arti masih didominasi oleh pihak laki-laki. Tanpa disadari laki-laki bahwa perempuan sudah seimbang. Karena memang kan Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki. Sehingga sebagai kaum perempuan kita harus beramai-ramai memberikan dan memberanikan diri kepada dunia ini bahwa kita perempuan bisa sejajar dengan laki-laki. Justru laki-laki tidak bisa seperti kita. Karena kita bisa hamil dan melahirkan. Tetapi laki-laki hanya melahirkan ide. Sehingga kita perempuan harus bangkit karena kita yang memahami laki-laki dan perempuan karena kita melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Ini kan Ibu di parpol PAN Bu ya. Nah, sebelumnya apakah pernah ada masuk ke parpol lain atau sempat ada tawaran di akhir-akhir ini? Jadi tadi saya sebutkan bahwa saya sempat di Gerindra, lalu saya di PKPI, lalu saya terakhir di PAN. Saat ini saya masih tetap setia di Matahari Putih. Nah, Bu, selain aktif di partai ini, ada organisasi lain yang Ibu tergabung? Ya, organisasi sekarang yang saya geluti itu Cendekiawan Perempuan Papua. Saya selaku ketua umum, kami akan kongres 2 Maret 2024. Kenapa saya ada wadah Cendekiawan Perempuan Papua? Saya mau sampaikan kepada negara bahwa selama ini mungkin negara agak kesulitan mencari perempuan-perempuan Papua untuk duduk dalam posisi-posisi yang sangat strategis. Sehingga kalau kali ini negara tidak perlu kesulitan karena saya mempunyai wadah itu untuk menyiapkan perempuan-perempuan Papua yang luar biasa, yang bisa bersinergi dengan pemerintah dalam pembangunan di negara ini. Nah, anggota saya itu perempuan Papua yang ada di dalam negeri dan di luar negeri. Lalu saya sempat dulu juga sebagai presiden Lions Club Cendrawasih yang bergerak di dunia kemanusiaan ya. Itu sempat berjalan lama, sekarang tidak begitu aktif karena saya belum bisa membagi waktu dengan situasi kemarin wabah COVID, sehingga kami punya konsentrasi lebih banyak kepada pasien. Jadi saya belum bisa membagi waktu lagi untuk tentang organisasi Lions Club. Nah, sebagai dokter bisa diceritakan nggak Ibu pengalaman menangani pasien selama pandemi? Kasus pertama kita Maret 2020 sampai detik ini ada hal-hal yang ingin dibagikan? Ya, benar-benar COVID begitu muncul semua orang kaget. Jadi bukannya awam aja, tapi kami dunia medis juga kaget karena memang perlu banyak tenaga pikiran untuk bagaimana caranya mengatasi penyakit ini sehingga tidak banyak korban. Sehingga itu waktu jarak 6 bulan itu kan banyak, sampai mencari obat juga susah, mencari tempat untuk penginapan juga susah. Tetapi dengan adanya program pemerintah sudah mulai bagus, dengan adanya vaksin itu membantu sekali. Itu mulai turun-turun angka kesakitan. Jadi mungkin di sini sekalian saya mau sampaikan bahwa jangan takut untuk vaksin. Vaksin itu sangat membantu, sangat membantu. Vaksin bukan untuk menyembuhkan, tetapi vaksin itu menjadi tameng untuk penyakit yang akan menyerang kita pada hal ini COVID-19 ya. Karena vaksin ini kita waktu masih kecil kan kita juga vaksin. Polio, BCG itu nggak ada masalah kan. Sehingga apa yang disampaikan oleh pemerintah pasti untuk yang baik. Sehingga sekarang Omikron yang muncul ini, tapi kalau kita udah vaksin ya kita tetap harus waspada. Mengurangi risiko itu ya kita berkerumunan itu memang harus dibatasi. Itu saja dari saya. Bu, sebagai dokter
apa yang ingin diimbau ke masyarakat, karena mungkin saat ini mungkin masih ada orang yang menyepelekan virus ini, Bu. Baik, saya sebagai dokter mau sampaikan kepada masyarakat luas bahwa semua penyakit memang jangan kita takut, karena penyakit itu bisa disembuhkan. Dokter-dokter di Indonesia ini sudah banyak yang pintaran hebat. Jangan datang ke dukun dan jangan katanya-katanya, tapi datang ke dokter dan para medis. Karena dokter dan para medis itu sekolah, bukan bim salah bim. Sehingga apa yang disampaikan oleh dokter dan para medis itu harus diikuti. Harus diikuti. Karena untuk kebaikan kita dan untuk kesehatan kita. Ya memang pasti banyak yang menyatakan bahwa oh saya itu tipu ini politik, boleh sampaikan itu. Tapi orang yang menyampaikan itu apa bertanggung jawab pas keluarga kita sakit, tidak kan? Sehingga sekali lagi saya mau sampaikan apa yang disampaikan oleh pemerintah lewat tangannya para medik, dokter itu harus diikuti dan wajib. Karena kita hidup ini untuk hidup, bukan kita hidup ini untuk harus sakit-sakit. Karena sehat itu mahal. Itu mungkin dari saya.